Ya, sudah persiapan menuju berangkat kerja ya. Wes, awas lu bang. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel, di channel DMP atau di Motovlog. Di channel tentang keseharian gua seputar aktivitas gua dan kegabutan gua lainnya. Contohnya untuk sekarang gua lagi posisi Kamis pagi, mau berangkat kerja. Oke. Dan alhamdulillah cuaca cerah ya, karena kemarin sudah diguyur hujan dari sorenya. Jadi paginya rata-rata cerah ya, tapi untuk siang ke sorenya belum tentu dikasih cerah lagi ya untuk musim penghujan ini ya. Dan untuk para subscriber gua dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan dimurahkan rezekinya ya, amin. Kali ini bertepatan di hari Kamis, gua ngeplok di jalur PP kerja gua ya, di tempat seperti biasa. Kan gua udah jarang-jarang banget ngeplok di jalur sini, jadi gua sempet ngeplok dan berhubung ya di tempat kalian puasa dimulai di tanggal berapa dan di hari apa. Gue sendiri sih di sini belum tentu ya. Hati-hati nih lewat lubang, lewat lubang. Lewat jalan sini banyak lubang tuh, dan angkot yang suka kadang berhenti mendadak ya. Ya, kita balik lagi ke topik ya tadi. Untuk puasa ataupun awal puasa dari kalian-kalian dimulai di tanggal berapa ya? Karena di sini gue belum ada info ataupun belum ada sedang isbat di Kementerian ataupun agama ya. Karena gue sendiri mengikuti apa yang nanti Menteri Agama umumkan ya. Entah itu yang gue dengar itu di hari Sabtu, ada juga yang besok, ada yang juga hari Minggu. Ya nggak tahu lah gimana orang-orang yang menjalaninya aja ya. Gua sendiri sih ikutnya ikut masalah aja. Yang penting gua bisa menjalankan ibadah dengan lancar ya, amin. Dan mungkin ini untuk hari H-1 ya kali ya, ataupun H-2 ataupun besok gitu ya. Menjelang puasa. Dan untuk para pengendara yang sering melewati sini, area sini dan area-area lainnya, harap berhati-hati dalam berkendara ya. Selalu fokus dan jangan lupa anak, istri ataupun pacar ataupun orang tua menunggu kita di rumah ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian di sini sendiri ya, terutama entah itu dari kondisi hujan yang licin ataupun gimana, pengendara pun kaget, ataupun lubang-lubang yang sering bikin prank para pengendara motor ya. Untuk mobil sendiri sih mungkin patah sasis ataupun sprengke. Kalau untuk pengendara motor sendiri itu bahaya banget ya. Alhamdulillah cerah ya. Dan untuk beberapa hari ataupun bisa dibilang dari hari Senin sampai sekarang hari Kamis, di jalur sini itu kita selalu diberikan kemacetan, alias macetnya Cigombong, dan sepertinya ini juga kita dikasih macet. Ambil kiri, kanan, macet mulu di daerah sini nih. Gue gak tahu ini kenapa. Kalau kita muter ke Lido itu sedikit memakan waktu ataupun panjang ya.
mobil sih yang susah. Kalau motor sendiri masih bisa lah. Ini orang mau kemana nih? Yes. Dan bahkan kemarin itu sempat kejadian ada mobil Aqua yang seperti ini terpros ke got dan memakan sedikit bahu jalan. Mercy anjir, sedikit memakan bahu jalan dan ya menimbulkanlah titik kemacetan, yaitu bertepatan di Cigombong sendiri ya, lebih tepatnya di pertigaan stasiun. Udah gak aneh lah. Meskipun ada yang ngatur, tetap aja ya yang namanya macet nggak bisa dihindarin. Gua tadi start di mana ya? Oh iya, gua tadi start di SPBU Bangkong Reang. You know lah. This is the memory. Entah ini udah jam berapa. Gua kadang berangkat kerja ataupun masuk kerja itu sedikit agak mepet, tapi tidak terlambat. Alhamdulillah tidak terlambat. Dan untuk bulan puasa sendiri ataupun bulan Ramadan itu pagi jarang-jarang sih yang namanya macet, karena aktivitasnya pun kadang sudah diselesaikan di jam 6 pagi ya kalau untuk bulan Ramadan sendiri. Karena untuk di jam 6 ke siang itu udah jarang ada orang-orang yang beraktivitas ya, apalagi kondisi warung, pasar atau di mana. Jadi aman lah. Tapi untuk sorenya sendiri, aduh jangan diharap lah kita lewat sini jalannya lancar ya. Sikat J. Dan ada acara apa nih, pengalihan mesin? Iya. Untuk sekian tahun ya, untuk beberapa tahunnya ataupun udah beberapa sekitar ya nggak tahu lah, pokoknya udah sedikit memakan waktu lama ya. Sistem buka tutup ini nggak salah, anjir tuh. Untuk sekian tahun vakum, Mang Ius di kawasan Lido atau khususnya di Cigombong. Yang khusus orang Cigombong nih, sedikit informasi aja nih. PM Lido yang dulunya terkenal tiap tahun ataupun tiap bulan Ramadan itu sering stay dan udah beberapa tahun vakum, dan kini kembali ada ya, ataupun kembali hadir, lebih tepatnya di depan MNC Lido. Di tepatnya di sana PM-nya udah mulai dibangun dan mungkin di awal Ramadan ya, dan sepertinya memakan biaya tidak sedikit untuk perizinannya karena sudah dipegang oleh perusahaan swasta ya, ataupun perusahaan ya MNC itu sendiri. Jadi izinnya mungkin sedikit sulit dan sedikit ya, bahkan lebih besar kali ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi jarang banget itu ada ini, dan sekarang ada izin lagi. Mudah-mudahan lah jadi apa ya, arenanya ataupun bermainnya ataupun tempat hiburannya orang-orang entah itu dari Cigombong, Cinagara dan Caringin lagi. Tapi untuk akses ke Lidonya sendiri ditutup ya, karena itu udah kawasan pribadi, jadi nggak boleh. Dan untuk nanti yang udah ada yang udah ya,
Untuk nanti para pemudik harap dihimbau ya, karena lubang-lubang di sini belum pada ditambal. Takutnya itu sampai pas hari H mudik ataupun di bertepatnya di jadwal mudik, jalan belum pada dibenerin dan lubang-lubang, takutnya ada apa-apa nanti di dalam perjalanan. Bukan hanya di jalan sini ya, untuk jalan-jalan lain juga harus ataupun patut diwaspadai ya. Nah, kita ngobrol sekitaran jalan sini aja dulu lah, sambil sharing-sharing, sambil menikmati cuaca yang itunya cerah lah, sambil besok pun harus nambah beban pikiran ya. Dan untuk nextnya di bulan puasa sendiri, gua nggak tahu ngevlognya harus bikin acara apa ataupun bikin jadwal apa. Ngabrit. Kita bulan puasanya ya jadwalin ngabuburit lah nanti sama anak ataupun sama keluarga, ataupun ya gue sih kebanyakan ngabuburitnya itu sambil pulang kerja aja di jam 4, perjalanan 1 jam sampai ya setengah jam sampai 1 jam, dan ya gue udah ngabuburit di jalan sih sebenarnya. Ya next lah kita jadwalin lah pas di hari liburnya ya, meskipun, dan mohon maaf ya untuk updatean kali ini ataupun updatean sekarang gue jarang sekali update, bahkan bisa memakan waktu 4 ataupun 5 hari, bahkan seminggu gua gak update ya, karena dibalik kesibukan gua yang kerja, jadi ngevlog pun gak terlalu gua ini. Karena kalau kita sendiri ataupun gua sendiri kalau gak kerja itu gak ngevlog, kalau gak ngevlog berarti ya gak kerja. Ulah kok bisa? Nah bukan gak bisa, kita beli bensin aja kan harus pakai uang ya enggak, meskipun kita belinya pertalite ya, karena gua nggak promak jadi, tetapi isinya pertalite buat apa ya. Udahlah, itu urusan pemerintah lah, bukan urusan kita ya. Yang penting nggak ada masalah lah di pertalite itu sendiri. Kalau oktannya di ambang premium ya masih wajar lah, premium zaman dulu juga masih normal kok. Motor gua mah ya ada dipakai, nggak ada ya udah, mau gimana lagi kita aja. Everything is waiting you. Cuacanya bro, oh iya, mungkin di beberapa next video gua akan bahas ataupun gua jelasin setup gua, gear apa aja sih yang gua pakai dan apa aja sih yang ngedukung gua ngevlog, dan part-part murah apa sih yang gua pakai ketika gua ngevlog ya. Pokoknya gua ngevlog gak memakan budget banyak ya, cuman di kamera doang sih menurut gua, itu pun gak tembus di 4 ya, di bawah 4 lah untuk modal kerenya, dan bahkan bisa budget di bawah lagi ya kalau emang kalian nyarinya action cam yang di bawah under 2000 juga banyak, cuman hanya mungkin kualitas dan kepuasannya kurang aja. Dan di bawah 1 juta pun banyak ya, apalagi kalau lebih murah lagi ada tuh ND ataupun second itu
ya mungkin seri GoPro Hero 4 masih worth it kok untuk motor pemula. Dan Gcam mungkin atau Akaso. Kalau untuk Brica sendiri menurut gua sih, gua pribadi gua hindari deh, karena kualitasnya ya, kalau gak Brica seri tertinggi jangan ambil lah, sayang uangnya gitu. Dan harga tertinggi pun itu hampir sama harga GoPro ya, GoPro second, tapi ya mau gimana lagi ya, kalau emang kebutuhan ataupun budget cuman mampunya segitu ya jangan terlalu memaksakan. Toh zaman sekarang udah canggih, jadi manfaatkanlah ya device yang ada, ataupun entah itu handphone ataupun kalau punya kamera silahkan pakai kamera ya, atau mirrorless sendiri. Tapi yang lebih worth it sih mungkin sekarang handphone ya. Toh Zenmonnya sendiri yang buat di helm udah support kok menggunakan handphone. Cuman handphonenya aja jangan segede gaban, nanti malah lu nggak pede sendiri ya. Kalaupun emang nggak mau terlalu mencolok ataupun nggak terlalu dilihatin, lu bisa pakai strap on ya, strap yang bisa naro handphone di dada. Nah itu bisa kok jadi alternatif dan nggak terlalu mencolok juga nanti di helm. Dan gue sendiri memakai helm full face ya, jadi gue pasangnya di helm full face. Kalau half face gue jarang lihat sih. Nah kebanyakan ngobrol gue dari tadi nggak sampai yang abudahnya, balakatok di itu ya, ngomong iya pokoknya. Nah sekitaran 20 menit gue nggak tahu, nggak ada topik pembahasan ataupun apa ya. Nyampe sekitar 20 menitan lah ini. Libur lebaran touring kemana ya? Padahal lebaran puasa aja doang belum, gua udah kepikiran touringnya lo anjing tuh. Duitnya ada kagak ya? Tambalan-tambalan di sini udah pada ditambal nih, cuman nggak terlalu sempurna ya yang namanya tambalan. Untuk tambalan sementara lah, untuk biar meminimalisir tingkat kecelakaannya atau angka kecelakaan. Dan lampu merah di depan aja udah mati nih. Nah, di sana udah malang mobil pribadi, ini mobil trailer. Susah loh itu. Kita sudah sampai di Cimande, atau lebih tepatnya depan Mayora Cimande, Mayora 1 yang di kawasan sini. Nah mungkin di situ ya. Oke, mungkin cuman cukup seperti itu aja ya. Mungkin gua sedikit bareca ataupun ngobrol dan sharing-sharing tentang nanti kita persiapan bulan puasa ya, ataupun bulan Ramadan. Apa aja sih yang harus kita iniin, apa juga ya jadwal-jadwal nanti kita depannya. Dan sambil menikmati cuaca yang cerah, mungkin gua tutup videonya di sini dan gua akhiri di sini. Mohon maaf bila salah kata ataupun banyak kata yang tak
jelas diomongin ataupun gak jelas yang gua omongin, gua banyak mohon maaf karena gua masih pemula juga ya, pemula udah 6 bulan tapi gini-gini aja. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, ataupun dari setengah-setengah ataupun cuman gak sengaja ngeklik dan langsung skip. Gua ucapkan banyak terima kasih. Dan gua akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next di next di part video gua selanjutnya. See you. Bye bye.